Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan saya akan lihat. Oke, kan kita coba menggunakan tampilan dari login yang ada di SP Admin untuk kita terapkan di aplikasi yang native kemarin kita coba buat ya. Oke, yang pertama berarti nanti Anda harus pelajari dulu ya bagaimana dari polanya. Ya, kalau kita lihat di sini nanti kita tidak akan pakai semua. Ya, jadi akan kita gunakan nanti ini kita akan berikan namanya contohnya login itu. Kemudian di sini email passwordnya ya, email atau username nanti kita tinggal sesuaikan saja. Kemudian di sini password. Kemudian remember me, oke nanti kita nggak pakai dulu. Kemudian login, sedangkan di bawahnya login with Google dan login with Facebook nanti kita hapus, serta nanti forgot password dan create account ya. Jadi itu nanti itu yang akan kita gunakan, tidak semuanya kita gunakan. Oke, Anda bisa kembali nanti ke aplikasinya. Kalau kemarin kita sudah cek aplikasinya, di sini sudah ada SP Admin ya kemarin. Coba cari saja login di sini. Ya, di login ini sudah ada ya. Nanti Anda bisa gunakan tampilannya ya, dari kita sesuaikan dengan seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi tidak semua kita gunakan, tapi di username saja, kemudian password ya, seperti ini nanti kita tidak gunakan. Ini kita gunakan, sedangkan ini bawah tidak kita gunakan ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat dulu di login kita ya, di out kemudian login ini seperti ini. Nah ini karena Anda sebelumnya sudah buat ya di dalam, tapi karena posisinya dia ada di dalam backend seperti ini ya, biasanya nanti kita akan contohnya dashboard dan sebagainya ya. Nah itu kan karena berbeda ya, kemarin yang dashboard itu backend untuk header, footer dan sebagainya itu berbeda. Nah, untuk front end sebenarnya kita bisa buatkan ya, salah satunya kita gunakan untuk khusus ke login ya, tetapi karena front end-nya kemarin berbeda, tidak menggunakan SP Admin ya, jadi kita buat aja sendiri, kita samakan aja dengan yang ada, jadi kita tidak buat modular seperti yang ada di proses di backend ya, jadi tidak kita menggunakan. Oke, di sini Anda bisa copy aja seperti kemarin contohnya ya. Nanti kita akan mulai dari kelompok ini ya, kita lihat di login di sini body. Oke, sampai sini masih bisa ya, sampai di kelompok body dan di container saja ya. Jadi dari dari baris 1 ya, baris 1 sampai baris ke-27 ya. Oke, Anda bisa kopikan saja, kemudian masukkan aja di sini ya, atau nanti kalau memang mau benar-benar buat baru ya, Anda bisa buat baru atau modifikasi yang ada di sini ya, sampai sini, sampai body. Oke, seperti ini ya. Ya, oke. Jadi kita buatnya sampai sini. Kemudian nanti apa yang Anda harus tambahkan di sini bisa diganti. Kemudian ingat ya, lokasinya di mana tadi, form-nya seperti kemarin, kita harus keluarkan dulu. Ya, seperti ini. Kemudian masuk saja di SP Admin. Kemudian di vendor. Ya, seperti ini. Ya, kemudian untuk font kita langsung ambil saja di font googleapis.com. Kemudian untuk CSS sama seperti yang kemarin ya, seperti ini ya. Jadi langsung merujuk ke SP admin yang ada di CSS ini. Jadi ada SP admin min CSS seperti ini ya. Oke, jadi ini kita sudah buatkan. Kalau kita lihat lagi di sini ya, ada di container, sedangkan di kita juga ada di container ya, sampai div-nya belum ada div-nya ya, jadi kita akan buat dulu di atasnya body. Nah, sini kita akan buat div container.
Anda bisa format. Nah, seperti ini ya. Kemudian login. Ya, dengan metode post. Dan kita lihat lagi. Nah, ini yang akan kita ambil nanti. Ya, Anda bisa ambil ini. Ya. Oke, kita akan ambil dari kelompok mana yang kita butuhkan saja, dari atas saja ya, dari row justice content ya, dari row justice content ini sampai ke ini divin aja ya, atau kalau memang mau diambil semua ya apa-apa, nanti kita tinggal sesuaikan, contohnya seperti ini. Nah, ini kita ambil dulu, atau seperti ini dulu aja deh, sampai sini ya, ke sini ya, nanti disesuaikan saja ya. Kalau enggak, yang gampang ya, biar gampang ini aja, kita akan ambil semuanya ya, ya di bawahnya kontainer. Kemudian yang lama ini nanti kita tidak akan gunakan dulu ya, ya nanti kita akan enter dulu saja seperti kemarin ya, ini untuk memudahkan saja. Jadi kita enter dulu, kemudian kita lanjutkan dulu di sini, Anda paste saja di sini ya, kemudian kita tinggal kontrol apa Alt Shift F untuk format. Oke, di sini kita akan modifikasi login admin ya, seperti itu. Kemudian di sini ada email, oke kita pakai. Nah, ini yang di form grup ini, kalau di saya tuh 53 ya, pokoknya di bawahnya password ya, cari di form ya, di nested ini, row class ini, user dan password, di bawahnya password yang sudah Anda paste tadi. Ingat ya, tadi saya paste dari yang kelompok author ini, berarti dari 30 sampai 87. Tapi sebelumnya ini saya enter dulu yang bawaan aslinya ya, jadi bawaan asli saya enter. Nah, ini saya akan delete saja ya, saya tidak akan gunakan ini apa namanya remember me. Kemudian di bawahnya ini dari HR sampai A sampai login with Google dan Facebook kita juga delete juga. Oke, seperti itu aja, sederhana. Kemudian ini HR, Anda bisa delete saja sampai dari HR sampai divin. Ya, kita hanya sesuaikan saja loginnya saja. Ya, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan. Di sini username ya. Di sini username. Berarti yang Anda harus ubah adalah ini. Nah, ini pertama tipenya, karena kita tidak menggunakan email ya, menggunakan username, Anda harus ganti tipenya standar saja, teks. Kita ganti teks. Oke. Ya, di sini Anda ganti teks saja. Kemudian ID-nya ini oke, nggak apa-apa. Kemudian yang Anda harus tambahkan adalah ini, name. Ya, ini name-nya kita harus tambahkan. Ya, ya kita tambahkan name. Ya, sama juga kalau password oke, nggak apa-apa karena dia memang tipenya adalah password. Tapi yang harus tambahkan adalah name, password. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nanti kalau mau butuh required, Anda harus tambahkan required juga, nggak apa-apa. Ya, sepertinya di sini di OJS-nya belum ada ya. Nah, kita lihat apakah nanti ada OJS-nya untuk ngecek itu. Ada ya. Oke, berarti kita tambahkan required saja, tidak apa-apa. Sepertinya ada di kelas, saya belum buka, belum ngecek. Kita tambahkan required saja. Setelahnya placeholder ini bisa diganti, masukkan user name. Ya, setelahnya required. Sama, ini passwordnya juga. Anda bisa enter saja password, ini bisa tambahkan required. Placeholder, masukkan password, namanya ya, yang enter, masukkan password. Oke, kemudian indeks HTML-nya ini Anda rubah ya, karena kita larinya bukan ke indeks HTML, nanti kita tidak akan gunakan. Jadi kita akan ini bukan dirubah, nanti tidak akan digunakan, kita akan menggunakan form ini ya. Ini yang pertama ya, ini harus tambahkan method. Metodenya adalah post, boleh kecil boleh besar ya, nggak apa-apa. Formnya adalah method. Kemudian tambahkan actionnya ini. Nah, actionnya ini yang akan ditambahkan. Ya, nanti lokasinya di mana? Setelahnya dari method atau sebelumnya, mau bisa semua. Setelahnya saja. Nah, seperti ini.
Kemudian di dalam inputan ini ya nanti loginnya kita tidak akan gunakan ya, tetapi kita akan itu nanti kita kita akan ganti dengan submit ya. Jadi nanti kita akan ganti dengan seperti ini ya, input ini ya, jadi kita akan ganti. Nah ini nanti Anda bisa, tipenya adalah submit, inputan itu tipenya adalah submit, cuma nanti kelasnya kita bisa buat seperti ini, kita samakan. Oke, seperti ini ya. Kemudian value-nya login. Nah, sedangkan ini Anda bisa delete saja. Nah, itu. Ya, jadi nanti yang posisi ini, nah, kita akan tambahkan. Nah, bawahnya setelah form nanti bisa ditambahkan aja. Anda copy saja ini. Setelah form, nah, ini. Nanti kalau ada error dan sebagainya nanti akan muncul errornya di sini. Sorry. Ya nanti tidak kita sesuaikan saja ya. Jadi nanti kalau ada error, muncul errornya di bawahnya tombol login, seperti itu sih ya, intinya jadi seperti itu. Jadi nanti biar ada informasi. Nah, sedangkan bawah ini ya Anda bisa delete saja. Nah, ini saya bisa delete saja. Oke, tadi nama sudah benar ya, password, username, oke, ini kamu bisa delete ke sini. Oke, sudah tidak ada, kita sesuaikan saja, semua sudah dan sebagainya. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba dulu. Nah, kemarin pakai sum ya. Oke, saya aktifkan dulu sumnya. Sambil menunggu, saya aktifkan sumnya tuh. Oke, SQL-nya juga sudah. Saya akan jalankan blok underscore C kemarin ya. Ya, oke, saya akan aktifkan. Ini sudah saya jalankan sumnya. Nah, ini setelah saya jalankan, ini ada monoblock ya. Nah, ini monobloknya sudah ya, yang kemarin kelas C ya, untuk contohnya kelas C. Kemudian di sini tadi yang sebelum kita rubah tampilan loginnya tidak ya, ini sudah lumayan, sudah berubah. Jadi hampir sama dengan yang ada di login SB admin, tetapi kita tidak gunakan semuanya ya. Jadi seperti yang di login admin ini kita tidak buat semuanya. Kemudian di sini masukkan username-nya kemarin apa? Admin ya. Admin 123. Kita coba bisa nggak? Ya, oke. Jadi sudah bisa. Ya, jadi kalau di logout dia sudah langsung keluar, kemudian Anda bisa login. Ya, jadi yang tampilan loginnya masih sederhana, ya, jadi yang masih sederhana kita bisa sesuaikan. Ya, jadi tadinya yang masih sangat sederhana, kemudian kita tambahkan dengan cara mengcopy saja. Ya, jadi mengcopy, menyesuaikan apa yang ada di template bawaan di SB admin, kemudian kita sesuaikan ya, seperti itu. Oke, ini untuk loginnya sudah. Kemudian setelah ini kita akan buat CRUD-nya, tampilannya ya, karena formnya sudah ada ya. Untuk tampilan aslinya yang kemarin login tadi saya tidak sempat lihatkan ya, nanti yang tampilan aslinya sebelum dimodifikasi Anda bisa lihat di file yang sudah di-share sebelumnya. Oke, terima kasih. Itu aja video ke-6, nanti kita akan video ke-7 sebelum kita akan pelajari penggunaan framework ya, khususnya dalam pemrograman web. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.